Episode 5. Suamiku pria lumpuh. Novel romantis. Berusaha ikhlas dengan keadaan. Hei, kamu apain anak saya? Mau kamu celakain? Bentak Mama Ayu yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu. Ma, suaranya jangan keras-keras. Ini ICU loh. Biarin, bila perlu, Mama teriak sampai kedengeran keluar rumah sakit ini. Biar semua tahu, dia itu jahat. Bu, sedikitpun saya nggak pernah ada niat jahat sama anak ibu. Nggak ada. Saya merawat beliau dengan ikhlas. Ya ikhlas, orang kamu digaji sama rumah sakit ini. Apa mau saya suruh pecat sekalian? Jangan-jangan, kamu mau malpraktek ke anak saya lagi. Mama, kenapa jadi gini sih, omongannya? Nggak sopan, kayak nggak berpendidikan. Sus, maaf ya. Istri saya masih syok soalnya. Ucap Tuan Erlen pada Siva. Siva hanya diam, merasakan pilu di dalam hatinya. Ia merasa tak fokus lagi saat ini, hanya terfikir sang ayah yang berada dalam sel tahanan tanpa alas dan makanan. Ia pun keluar, lalu izin dinas untuk melihat ayahnya di penjara. Maaf, nggak bisa temenin. Salam sama ayah, semoga kuat dengan ujian ini. Ucap Erwin padanya. Siva pun mengganti pakaiannya, lalu pergi dengan motornya menuju tempat yang selalu ada dalam bayangannya saat ini. Ma, Papa tahu, kalau Mama sedang kalut saat ini. Tapi jangan seperti itu, Ma. Itu perawat Bagas, susah untuk mencari perawat lain. Mudah, Mama akan bayar mahal orang yang mau merawat anak kita. Kita rawat di rumah setelah dia sadar. Mama nggak mau ketemu terus sama perawat itu. Mama selalu ingat dengan ayahnya. Mama Ayu pun duduk dengan angkuh di sofa yang tersedia di sana. Ia terus menatap perkembangan Bagas, dan mengontrol pergerakan yang mungkin diberikan oleh sang putra padanya. Bagas putra kesayangan mereka, dan ia yang akan mewarisi perusahaan milik keluarga besar Adi Nugraha, sang kakek. Papa ke kantor aja. Selama Bagas seperti ini, pasti di sana sangat kacau. Setidaknya, Papa harus meringankan keadaan. Bagas, biar Mama yang jagain di sini. Ujar Mama Ayu. Tuan Erlen pun pergi, keluar dari tempat itu dan rumah sakit. Ia mencari Siva, namun tak kunjung ditemukan. Ia merasa bersalah, Mesiu sebenarnya juga kecewa jika memang ayahnya lah yang menjadi penyebab kecelakaan putranya. Yah, bagaimana kabar ayah? Sudah makan siang? Tanya Siva, pada ayahnya yang telah memaku setelan berwarna biru itu. Ayah nggak selera makan, Fa. Lihat nasi aja males. Ayah keinget ibu dan adikmu. Mana lagi, katanya kita akan didenda 1 miliar. Jawab Pak Abu dengan begitu lemas. Hah? 1 miliar? Bagaimana bisa? Itu tadi, ada pengacara mereka yang datang ke ayah, dan bilang begitu. Pak Abu bingung, dengan apa yang dihadapi. Apalagi, semua tuntutan yang dibacakan untuknya. Tubuh Siva mendadak lemas, bagai darah berhenti mengalir di sana. Baginya yang keluarga yang selalu hidup pas-pasan, puluhan juta saja yang mereka lihat, apalagi 1 miliar yang diminta. Siva saja, mampu kuliah perawat karena beasiswa yang didapatnya sewaktu SMA. Bagaimana kita membayarnya? Bahkan menjual seluruh harta kita saja, seperempatnya belum cukup, gumam Siva. Ya sudah, pasrah saja, Fa. Biarkan ayah di dalam penjara selamanya, kamu urus ibu dan adikmu. Dia bisa dagang bakso,
sepulang sekolah. Palingan, kalau di sekolah dia bakalan dibully temen-temennya karena ayahnya napi. Tapi ayah yakin, dia anak yang kuat. Yah, nggak bisa begitu. Ya gimana lagi? Beginilah nasib orang miskin seperti kita. Bayar pengacara aja nggak mungkin sanggup. Uangmu, mending buat yang lebih penting. Enggak, ayah akan bebas. Bagaimanapun caranya. Siva akan memohon untuk mereka bebasin ayah. Hei, kita juga punya harga diri, Va. Jangan pernah mengemis belas kasih seperti itu. Ayah nggak suka. Siva nggak mau, kalau kita tercerai-berai, iya. Siva pengennya kita kumpul seperti biasa. Siva nggak tega lihat ibu nangis di rumah. Biarin, nggak apa-apa ibu nangis. Hampir 30 tahun kami selalu bersama. Anggap saja, ini latihan ketika ayah pergi menghadap ilahi nantinya. Ibu nggak akan keget lagi. Ayah, jangan bilang begitu. Siva nggak suka. Kenapa malah bilang begitu di saat seperti ini? Pulanglah, ayah akan di sini meratapi nasib. Ibumu yang butuh kamu sekarang. Pulang, dan peluk dia. Katakan, ayah baik-baik saja di sini. Episode 6. Luna, kamu di mana, sayang? Kenapa nggak jenguk Bagas? Bagas pasti kangen banget sama kamu. Tanya Mama Ayu via telepon. Tante, maaf. Luna dan Bagas udahan, iya. Luna nggak bisa, kalau harus rawat Bagas dalam keadaan seperti itu. Masa depan Luna masih panjang, sedangkan menunggu Bagas sembuh pun, entah kapan. Jawab Luna, dengan nada tak enak sebenarnya. Ya Allah, Luna. Tega kamu ngomong seperti itu sama kami. Bagas udah ngelakuin semuanya buat kamu. Apa yang nggak dia turutin buat kamu? Kenapa justru begini? Hati Mama Ayu begitu pedih mendengarnya. Luna tahu, Luna ucapin terima kasih atas itu semua. Tapi, Luna benar-benar nggak bisa lanjut. Mama sudah atur perjodohan Luna dengan yang lain. Maaf, Tante. Luna pun menutup teleponnya tanpa memberi kesempatan bicara lagi. Mama Ayu langsung terduduk lemah, dengan memegangi dadanya yang terasa sangat sakit dan sesak. Ia dan Luna sudah begitu akrab, bahkan mereka sudah seperti anak dan ibu yang begitu dekat. Rencana pernikahan pun sudah di depan mata. Tapi semua gagal karena kecelakaan itu. Malang sekali nasibmu, nak. Gara-gara tukang bakso itu, kamu harus kehilangan segalanya. Bahkan, wanita yang paling kamu cintai pun harus pergi. Tangisnya memuncah. Apalagi, saat ini ia sedang sendirian menunggu Bagas yang belum juga membuka matanya. Tuan Erlen kembali sibuk mengurus perusahaannya, yang akan ia pegang kembali selama Bagas sakit. Dan ia akan dibantu keponakan Mama Ayu, yang bernama Arya, anak Om Aris adik dari Mama Ayu. Permisi, Ibu. Saya perawat yang akan merawat Tuan Bagas siang ini. Kamu, yang tadi pagi kemana? Kami bergantian shift, Bu. Dia akan kembali besok pagi. Jawab perawat bernama Ratna itu. Mama Ayu berdiri, lalu mengontrol pekerjaan perawat itu. Lah melihat respon yang diberikan Bagas. Perawat akan mengelap tubuhnya sore ini, agar Bagas nyaman dan dapat tidur nyenyak malam ini. Tapi, menurut penglihatan Mama Ayu, Bagas tak merespon, seperti apa yang diajarkan Siva tadi pagi. Kamu nggak permisi dulu sama anak saya. Anak saya seperti menolak dengan tindakan kamu. Maaf, gimana? Tanya sang perawat.
Bagas nggak pernah mau disentuh oleh orang lain. Apalagi di bagian tubuhnya. Tidak. Dia tidak mau sama kamu. Hentikan tindakan itu. Tolak Mama Ayu. Perawat Ratna langsung pergi setelah penolakan itu. Ia pun memanggil kepala ruangan untuk melapor akan kejadian yang menimpanya barusan. Setidaknya kamu sudah menjalankan tugas. Jika ia menolak, itu adalah haknya. Tolong panggil dia, dan bawa ke ruangan saya. Baik, Bu. Jawab perawat Ratna, lalu memanggil Mama Ayu untuk menemui kepala perawat itu. Saya mau perawat yang tadi pagi. Anak saya maunya sama dia. Meskipun, ayahnya adalah penyebab anak saya kecelakaan. Ucap Mama Ayu dengan tegas. Ibu, kalau di rumah sakit, perawat bertugas sesuai jamnya. Itu demi menghindari kelelahan dan resiko kecelakaan kerja untuk perawat kami. Ucap kepala perawat itu. Benarkah? Dia tak boleh lelah. Dan harus bekerja sesuai shift-nya. Iya, Bu. Apalagi, Siva itu pegawai kontrak di sini. Oke, baiklah. Lepaskan dia dari kontrak, dan berikan dia pada anak saya. Anak saya hanya mau dengan dia saja. Biar saya yang membayar denda kontraknya nanti. Ucap Mama Ayu. Kepala perawat itu hanya menghela nafas melihat kelakuan wanita kaya itu. Berbuat semena-mena, asal ada uang dan semua akan beres. Tapi, siapa tahu dengan ini, akan meringankan hukuman untuk ayah Siva. Gumam kepala perawat dalam hati. Setelah Mama Ayu pergi, kepala perawat itu pun menghubungi Siva untuk menanyakan permintaan barusan. Meski sebenarnya tak enak, karena pasti Siva sedang tertekan saat ini. Bu, makan dulu, nanti sakit. Bujuk Siva pada ibunya yang terbaring lemah. Tetangga bilang, ibunya sudah beberapa kali pingsan dan menangis histeris sejak penangkapan sang ayah. Dan ketika berhenti menangis, beliau justru hanya diam dan melamun. Bagaimana ibu makan, kalau ayahmu sendiri di sana? Tidur tanpa alas, makan seadanya dan sendirian. Ucap Bu Mariam lirih.